Bacaan diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai dengan 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang telah mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Injil yang barusan dibaca itu adalah kata-kata Yesus di depan umum untuk yang terakhir kali. Sesudah itu, Yesus tidak bersabda lagi kepada orang banyak, tetapi memusatkan diri kepada murid-murid. Dan sampai akhirnya dia itu ada di hadapan Pontius Pilatus dan akhirnya wafat dan dimakamkan. Dan kita melihat saudara-saudari, pada kata-kata terakhir Yesus kepada orang-orang banyak, Yesus menyimpulkan 4 statement. Yang pertama kita melihat dia berkata, di dalam aku kamu berhadapan dengan Bapa yang ada di surga. Statement yang kedua, dia mau mengatakan, di dalam aku kamu itu mendengarkan sabda Bapa. Dan statement yang ketiga, dia berkata, di dalam aku kamu akan kamu akan menjadi murid-muridku. Dan yang keempat itu kita melihat bahwa dia berkata, di dalam aku kamu juga akan berhubungan dengan Tuhan. Perjumpaan Allah kamu temui dan kamu akan berjumpa dengan Bapa. Ada 4 statement yang ada. Tetapi mari kita lihat saudara-saudari, dalam pertemuan dengan Allah itu, manusia bisa bersikap pro atau kontra. Satu kita lihat yang pro. Kalau manusia itu bertemu dengan Allah, yaitu bisa hangat dengan Allah. Ia bisa mendekati diri dengan Allah. Dan ia merasa ya hadirat Allah dirasakannya. Ini kerap kali terjadi. Kalau orang itu bertemu dengan Allah dan dalam sikap yang positif.
Tidak lama yang lalu, ada seorang yang datang kepada saya di pastoran ini dan berbincang-bincang. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ia masuk dan bersalaman dengan saya, tidak mengenal saya, tetapi ia mulai menangis dan menangis. Dalam tangisan itu dia menceritakan suka dukanya, terutama dukanya yang begitu hebat yang sedang menimpa dirinya, sehingga ia merasa sedih sekali. Dalam kesedihan itu dia mengungkapkan sengsara dan duka yang ada. Ia seperti dibuang oleh orang lain, orang tuanya pun tidak dekat dengan dia, suaminya pun tidak dekat dengan dia, sehingga ia merasa sangat-sangat ditinggalkan. Tetapi dalam kejujuran hatinya saya bisa melihat bahwa ia itu mulai mengharapkan hadirat Tuhan. Dia mengatakan, aku ingin kembali kepada gereja. Dan rupanya dulu dia itu anggota gereja kita Katolik. Kemudian itu dia pindah ke agama yang lain. Dan sangat aktif di agama yang lain. Aktivis besar. Sehingga banyak uangnya juga dihabiskan di sana. Kemudian dia merasa diri ada ketidakcocokan. Mungkin dia itu ya diperbudak entah apa. Tapi akhirnya dia merasa bukan di situ tempatnya. Tempatnya tetap ada di gereja Katolik yang dia yakini dari dulu-dulu. Maka ia mengakui dosanya dan minta pengakuan juga dari saya. Dan sesudah mengaku dosa dengan jujur, yaitu rindu kepada Tuhan. Ingin kembali kepada gereja, ingin berminggu, kemudian menyambut tubuh Tuhan. Dan akhir-akhir ini saya lihat pertobatannya sungguh terjadi. Ia rajin ke gereja, ia menyambut dengan sukacita, dan kemudian kebahagiaan mulai tumbuh. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan untuk menghakimi orang, tapi aku datang untuk menyelamatkan orang. Yesus mengulurkan tangannya dan dia menyambut tangan Yesus. Yesus memberikan nasihat, dia menerimanya. Maka kita lihat dari yang mati, ya kembali menjadi suasana yang hidup. Persis seperti yang dia katakan, aku datang untuk memberikan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada saya. Kita melihat bahwa kerahiman Allah, kebaikannya selalu hebat, tak terukur, tidak terselami. Tetapi Tuhan ingat akan kita. Apapun ingin dikerjakannya, agar manusia yang dicintainya jangan ada yang binasa. Injil tadi juga mengatakan bahwa Yesus mengirim Roh Kudus, mengirim terangnya kepada kita. Nah, syukurlah. Karena ada terang Yesus yang masuk kepada hidup kita, maka hidup kita jauh dari kegelapan. Karena tanpa Yesus, hidup orang akan tinggal dalam keadaan gelap. Ada ketakutan, ada kegelisahan, sehingga membuat dirinya makin kacau, sesat, dan bisa juga akhirnya sampai menerima kematian. Kematian dalam arti rohani, mati. Allah bagi dia itu sudah mati. Tetapi asalkan orang mau menerima terang itu,
menerima kembali Yesus, sekali lagi penghakiman akan dijauhkan, keselamatan datang kepada kita. Ada seorang teman saya di Singapura, orang kaya. Karena kaya juga sombong. Dan satu hari ia itu membeli mobil lari balap Ferrari, dan itu dengan bangganya dia lari dari Singapura itu menuju ke Kuala Lumpur. Larinya begitu kencang sehingga terjadi kecelakaan juga lewat tengah jalan. Dan ia terlempar masuk ke dalam. Syukurlah bahwa dia memasuki suatu asuransi yang mahal dan diberikan jam tangan. Dan jam tangan itu bisa mendeteksi di mana tempatnya, di mana dia itu terlempar. Dan sesudah itu kita melihat helikopter datang untuk menyelamatkan dia. Kepalanya hancur, tapi masih hidup. Dia dibawa oleh helikopter dan kemudian itu dioperasi. Berlangsung beberapa bulan lamanya. Dalam saat perawatan itu, ia seperti diberikan suara oleh Tuhan. Kenapa hidupmu seperti ini? Aku memberikan kekayaan bukannya untuk menjadikan engkau itu foya-foya dan berdosa. Aku ingin engkau membagikan kekayaanmu itu kepada orang lain. Buatlah amal. Berkali-kali dia mendengarkan suara itu. Akhirnya dalam perawatan itu, ia insaf bahwa banyak sekali dosanya yang selama ini telah dilakukannya. Dan ia mengaku dosa dan berniat kalau ia nanti sembuh, ia akan mengubah seluruh kehidupannya. Syukur ini terjadi. Sudah sembuh, ia pergi ke gereja dan ia menjadi koordinator di dalam suatu persekutuan doa. Kita melihat, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Ia tidak memberikan hukuman, tapi kesempatan untuk mengubah diri, untuk bertobat. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan, keselamatan umat manusia, keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada Dia, dan Ia memberikan kehidupan abadi, menjanjikannya juga kepada kita semua. Saudara-saudara terkasih, perjumpaan dengan Allah bisa bersifat positif seperti yang tadi, tapi perjumpaan dengan Allah juga bisa membuat manusia itu tidak peduli. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa membuat orang menghindari diri dari kebaikan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bisa membuat dia menolak cinta Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan bisa membuat manusia itu mengabaikan semua kasih Tuhan. Dan kalau itu dijalaninya, tentu kita melihat kebesaran Allah mulai hilang dari dirinya. Ia merasa diri, akulah yang terkuat, akulah yang bisa, akulah yang sanggup, bukan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, Bapak dan Ibu, ia mulai masuk ke dalam jalan kegelapan. Dan jalan kegelapan itu membuat dia itu sesat. Ia makin jauh dari Tuhan. Dan kalau seorang itu jauh dari Tuhan, maka kita lihat sinyal-sinyal Tuhan tidak tertangkap lagi.
Dan akhirnya seperti saya katakan tadi, bisa mati. Mati di dalam rohaninya, jauh dari Tuhan, dan akhirnya binasa. Tapi saudara-saudara, Kristus tidak pernah menginginkan situasi ini terjadi pada kita. Yesus dalam hidupnya selalu berusaha agar manusia itu jauh dari api dan tetapi mendapatkan keselamatan yang ia memang janjikan kepada kita. Orang yang bertemu dia melalui Yesus akan melihat dia. Orang yang bertemu dengan Allah di dalam Yesus dan Allah akan menemukan dia di dalam Yesus juga. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil suci kita juga mendengar waktu Yesus itu pergi ke Gunung Kalvari, ia ditemani oleh 2 orang penyamun. Satu orang penyamun itu namanya Dismas. Apa yang terjadi dengan Dismas? Dismas itu sebenarnya adalah putra dari kepala gerombolan perampok itu. Dan Dismas putranya yang tunggal. Tetapi kita melihat di dalam perampokan selalu ia dengan bapaknya terpisah. Mereka perampok di dalam padang gurun yang ada. Dan kita semua masih ingat waktu Herodes mencari kanak-kanak Yesus, ingin membunuhnya, maka malaikat Tuhan membangunkan Yosef dan berkata, bawalah anak ini bersama dengan bundanya pergi ke Mesir. Karena Herodes ingin membunuh anak ini. Tinggallah di sana sampai aku memanggil engkau kembali. Maka cerita Injil berkata kepada kita, Yosef bangun, membawa bundanya bersama dengan putranya, dan mereka lari ke Mesir. Dan waktu mereka pergi ke Mesir melalui padang-padang gurun itu, mereka dilucuti oleh Dismas, anak kepala perampok itu. Waktu mereka itu dilucuti, Dismas, perampok itu melihat Yesus. Bayi Yesus begitu mungil. Bayi Yesus begitu cantik. Bayi Yesus itu begitu mulus. Dismas tidak sampai hati mengapa-apakan anak-anak itu. Lalu ia membiarkan Yosef dan Maria serta bayinya itu berangkat. Dia tidak mengapa-apakan. Tetapi waktu Yosef, Maria dan Yesus itu mau berangkat, Dismas berbisik kepada kanak-kanak Yesus. Kanak-kanak, nanti berdoa bagi saya di dalam perjalanan hidupmu. Bahkan sesudah itu, peristiwa tentang Dismas tidak lagi kita tahu. Sampai akhirnya Yesus itu memanggul salibnya ke gunung Golgota. Di Golgota itu Dismas dan Yesus bertemu kembali, disalib, sama-sama ditegakkan. Dan Yesus melihat itu, terutama Dismas mengenal Yesus. Untuk kedua kali mereka itu bertemu. Lalu penyamun yang satu masih mengejek Yesus berkata, orang lain diselamatkannya. Kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Hai, katanya, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami juga. Itulah ejekan penyamun pertama. Kemudian Dismas menyahut, hai kau, belum takutkah engkau akan Allah itu? Kita dihukum.
Memang pantas kita dihukum karena perbuatan kita. Tetapi orang ini tak punya salah apapun. Ia tidak pantas wafat di salib. Kemudian Dismas itu berpaling kepada Yesus yang tidak jauh dari dia. Dan ia berkata, Yesus, kalau engkau masuk ke dalam Firdaus, jangan lupa akan aku. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Itulah permintaannya kepada Yesus. Dan Yesus berpaling kembali kepada Dismas. Dan apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Aduh, sesuatu yang luar biasa. Di situ tidak ada penghukuman. Di situ tidak ada pengadilan. Yang ada keselamatan. Seperti yang Yesus janjikan bagi siapapun yang percaya kepada Dia. Inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak terselami. Yang kita tidak mengerti. Tetapi itulah yang terjadi. Saudara-saudara, kita mempunyai Allah. Allah yang luar biasa. Allah yang bukan ingin menghukum. Tapi selalu cari jalan untuk menolong siapapun yang mau percaya dan diselamatkan. Dan di dalam kerahiman ilahi juga, Yesus bersabda kepada Santa Faustina, katanya, orang yang merasa diri paling berdosa, dialah yang paling mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan aku. Lihat, saudara-saudaraku, tidak terbayangkan. Mungkin kita tadi waktu Dismas itu dibicarakan, kita mengingat, wah kita berpikir, mungkin orang-orang yang pertama yang masuk ke surga ialah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus. Tetapi rencana Yesus lain. Justru yang masuk pertama bersama dengan dia, seorang penyamun, Dismas. Dan kita ini, saudara-saudara, yang juga banyak berdosa. Apalagi yang kita tunggu, apalagi yang kita takutkan. Dismas yang begitu hebat, sudah diselamatkan. Yesus juga tidak pernah akan meninggalkan kita. Kerahiman Allah, belas kasihannya memang luar biasa. Dan sekarang kita bertanya, selama kita hidup di dunia, apa balasan kita kepada Yesus yang begitu baik itu? Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara, kebetulan bulan Mei, hormat kepada Bunda Maria. Banyak di lingkungan-lingkungan, di paroki-paroki, ada yang tiap-tiap hari berdoa rosario untuk menghormati Bunda kita. Apakah kita merasa bahwa tiap-tiap hari itu berdoa rosario kepada Maria sudah terjamin? Saya mau mengatakan tidak cukup. Doa bagus, tapi hanya doa seperti ini tidak cukup. Karena Yesus sebenarnya mengharapkan suatu tindakan, belas kasih dari kita semua. Misalnya, sapaan kita kepada sesama yang lembut, menyejukkan hati orang, menghormati mereka, menghargai pekerjaan mereka
biarpun kecil, itu sudah sangat luar biasa. Memuji dengan mulut ini, memuji suami, memuji istri, memuji anak-anak kita. Ini mempunyai khasiat yang tinggi sekali. Ada orang yang tidak pernah mandok mauliate, mengucapkan terima kasih. Itu anak-anak lah, orang dewasa tidak. Siapa bilang? Menolong orang lain. Suami, kitab suci tidak pernah melarang bahwa suami itu mengepel atau mencuci piring, membantu istrinya. Apalagi kalau istrinya sakit, menyuci sekaligus. Ini sesuatu perbuatan yang sangat-sangat luar biasa. Kecil-kecil, tetapi khasiatnya sangat tinggi. Ini yang Yesus ingin kita lakukan. Buatlah sesuatu yang kecil, dan orang lain akan merasakan kehangatannya. Bukan hanya berdoa dan berdoa. Lihatlah, saya kenal akan orang. Apa yang terjadi? Tentang Bunda Maria. Seorang perwira Jerman, pangkat kapten. Hidupnya dulu sangat baik. Ia dituntun oleh ibu dan kemudian berkembang dengan orang Katolik yang baik. Tetapi sayang, begitu ibunya meninggal, turun segalanya. Ia tidak datang ke gereja lagi, tidak lagi menyambut komuni, sakramen-sakramen tidak diingat lagi. Cuma satu yang dia ingat terus-menerus ialah tiap hari pesan ibunya, jangan lupa berdoa 3 kali Salam Maria. Walaupun semua ibadat dan tidak pernah dilakukannya lagi, tapi tiap-tiap hari Siegfried itu, perwira Jerman itu, selalu ingat berdoa 3 kali Salam Maria. Dan satu kali, waktu dia itu senggang, ia naik kuda, masuk ke hutan, karena ia ingin memburu. Dengan senapang, dengan perkakas yang ada, ia masuk ke dalam hutan. Makin lama dia masuk, makin dalam. Dan hari sudah gelap, ia pun tidak tahu lagi jalan keluar. Dalam kesesatan itu, ia mengambil keputusan, sudahlah, aku bermalam saja di hutan ini, dan besok aku mencari jalan. Ia mentambat kudanya di atas pohon, ia membentangkan pakaian, dan mulai tidur di bawah pohon. Tapi ia merasa belum bisa tidur. Ada apa? Oh, rupanya ia lupa berdoa 3 kali Salam Maria. Maka ia pun bangun dan mulai berdoa 3 kali Salam Maria. Dengan hikmat juga. Dan sesudah itu ia membuka matanya. Dari kejauhan, ia melihat ada terang yang datang. Seperti terang itu makin lama makin mendekati dia. Dia terkejut dan menunggu dengan senapangnya. Apa yang terjadi ini? Rupanya di terang itu ia melihat seorang wanita. Rupanya Bunda Maria. Yang datang kepada dia sesudah ia berdoa 3 kali Salam Maria. Dan salam dan Sankta Maria itu membawa satu talam kue Black Forest. Wow, dia merasa sedangkan aku lapar, Maria memberikan kue. Wow, katanya. Ia bangkit dan ingin menyambut kue itu di dalam talam. Tetapi waktu dekat dan mau mengambil, ia menarik tangannya kembali. Karena apa?
Rupanya talam itu penuh dengan kecoa yang ada, ulat-ulat yang ada, kalajengking yang ada. Meriap itu di sekeliling kue itu, di dalam talam itu. Maka ia menarik tangannya ke belakang. Wanita itu tersenyum kepada dia dan berkata, Sifrid anakku, doamu tiap-tiap kali 3 Salam Maria tiap-tiap hari sangat bagus. Tapi sayang, doamu yang bagus itu tidak kau barengi dengan tindakan-tindakan dan kelakuan hidupmu. Seandainya 3 kali Salam Maria dan kau sertai dengan tindakan yang baik. Rajin ke gereja, menolong orang lain, peduli akan sesama. Kalau seperti itu dan bersama dengan 3 Salam Maria doamu, itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Doamu yang bagus itu dilambangkan dengan kue yang bagus itu. Tindakanmu, kelakuanmu yang tidak baik dilambangkan dengan kecoa, ulat-ulat, kalajengking yang ada. Maka hidupmu hendaknya kau ubah. Yang jelek itu kau singkirkan. Buatlah yang baik. Sehingga kau bisa juga menyajikan kepada orang kue yang enak. Juga di dalam talam yang bersih. Itulah Maria mengajarkan kepada kita melalui peristiwa perwira Jerman ini. Doa saja tidak cukup. Tapi Tuhan menginginkan perbuatan. Kelakuan yang baik, teladan yang baik, dan kita akan diselamatkan. Kalau begitu, penghakiman tidak pernah ada. Tetapi keselamatan yang dijanjikan Kristus selalu harum mewangi. Amin.